Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Tuti Purwo. Passwordnya Itenono. Oke guys, sebelumnya makasih banget untuk kalian yang udah nonton di video aku sebelumnya, yang part pertama yaitu kisah mistis datang dari Kak Gali. Dan sekarang kita lanjut di video yang part kedua yaitu kisah mistis yang datang dari Kak Rina. Dan Kak Rina ini adalah seorang karyawan swasta yang bekerja di perusahaan swasta nih guys. Di mana ya? Di Indonesia lah ya, aku nggak nyebutin kotanya. Nah, si Rina ini berdasarkan pengalamannya dia itu merasa diguna-guna guys. Cowok ini ya, ini namanya adalah Panji guys. Nah, si Panji ini merupakan seorang cowok yang suka dengan hal-hal klinik dan suka mainin perasaan cewek guys. Dan tujuannya si Panji ini ya cuma ingin kebahagiaan sesaat aja dan ingin gimana ya, mengasah kemampuannya yang bisa mengguna-gunai seorang cewek. Nah, sejak si Rina ini kenal sama si Panji, kehidupan Rina ini awalnya baik-baik aja, awalnya indah gitu loh ya. Dia itu ngerasa bahagia hari-hari bersama dengan Panji. Nah, tapi lama-kelamaan nih si Rina itu ngerasa aneh dengan dirinya sendiri karena setiap malam dia itu selalu diikutin sama makhluk gaib guys. Nah, sebelum kita bercerita lebih jauh lagi, kita mau flashback dulu nih gimana awalnya si Rina itu bisa kenal sama Panji. Nah, si Rina bisa kenal sama Panji ini karena Rina itu main bareng sahabatnya ini yang namanya Nana. Nah, si Nana ini merupakan temennya Panji. Nah, dari situlah si Rina ini kenal sama Panji, dan Panji ini ngerasa tertarik guys sama si Rina, dan juga sebaliknya Rina juga merasa tertarik nih. Nah, awal-awalnya si Rina ini biasa aja, masa nggak curiga gitu loh. Dia itu punya rasa ya wajar lah ya, namanya juga cewek suka sama cowok gitu ya kan. Nah, tapi lama-kelamaan ini tuh si Rina tuh hari-harinya itu tuh apa-apa itu Panji, apa-apa itu Panji. Dia pengen makan, ingatnya Panji. Dia pengen tidur, ingatnya Panji. Gitu loh guys. Ih, kalian paham kan? Ya. Gini guys, aku tuh mau ngegambarin orang yang dipelet itu tuh gimana ya. Orang yang nggak dipelet aja itu sukanya udah gitu ya, apalagi yang dipelet itu mati-matian gitu loh guys, sukanya suka banget gitu loh. Apa-apa kalau cerita sama temen bahasnya Panji, kalau cerita sama siapa bahasnya Panji gitu. Jadi serba Panji di kehidupannya. Ya, salah satu temennya Rina ini yang namanya Nana ini, dia curiga nih sama Rina nih. Dia kenapa sih nih anak setiap kali cerita bahasnya Panji terus gitu kan. Nah, di sisi lain si Nana ini juga dia itu peka guys kebatinannya gitu kan. Dia tuh iseng-iseng lah gitu buka mata batinnya, dia baca perasaannya si Rina ini, kenapa ya si Rina ya. Nah, ternyata ketemu nih guys. Dan si Nana ini ngeberaniin dirinya untuk ngasih saran sama si Rina. Rin, kamu coba deh sholat, kamu jangan terlalu deket-deket sama Panji. Dia itu coba nggak baik Rin, dia itu suka memanfaatin cewek. Dia itu yang kamu nggak tahu ya, dia itu suka guna-gunain cewek Rin. Nah, tapi Rina dalam keadaan dia masih suka banget, dia masih sayang-sayangnya ya sama si Panji itu. Dia tuh nggak percaya kalau dikasih saran itu sama si Nana. Suatu waktu nih si Nana main ke rumah si Rina, dan di situ Nana buka mata batinnya, dan ternyata di rumah si Rina itu ada sesosok yang terkasat mata guys. Nah, karena si Nana itu bisa ya berkomunikasi sama hal-hal yang bersifat tak kasat mata, si Nana ini komunikasi, dan ternyata makhluk tak kasat mata ini adalah sesosok perempuan. Dia ini ternyata diperintah sama cowok yang namanya Panji. Dan setelah si Nana tahu semuanya, si Nana ini mencoba untuk ngasih tahu si Rina. Tapi kali ini si Rina nggak percaya lagi guys apa yang diutarakan sama si Nana. Si Rina tetap aja masih kekeh pengen sama si Panji. Berhubung si Nana ini udah nganggap si Rina itu sahabat banget dan saudara, si Nana ini kasihan sama si Rina.
dan dia berpikir untuk mencari cara gimana caranya si Rina ini biar hatinya itu terbuka. Nah, si Nana ini ngambil segelas air putih, lalu dia kasih doa, dan air ini dikasih untuk si Rina biar si Rina itu minum. Nah, akhirnya si Rina ini minum air itu, lama kelamaan dia tuh bisa nih nerima sarannya si Nana. Nah, pelan-pelan dia ingin menutup hatinya untuk Panji. Lama-lama Rina juga nerima nih sarannya dari Nana untuk ngejauhin si Panji. Nah, tapi kan namanya juga mereka ngejalin hubungan ya, si Panji itu terus loh ngubungin, terus WhatsApp, terus telepon. Nah, akhirnya si Rina itu kekeh lagi sama Panji, dan dia akhirnya ketemuan lagi sama Panji. Dan setiap kali dia lihat si Panji, si Rina itu benar-benar kelepek-kelepek lagi. Dan kalau balik di rumah, si Rina itu sadar lagi, dan gitu terus. Lama-kelamaan si Rina itu merasa aneh. Kenapa ya kalau aku jalan sama Panji, aku tuh ngerasa sayang banget, tapi kalau si Rina udah sampai rumah, dia tuh udah beda pikirannya, udah nggak sayang lagi sama Panji. Dan gitu dia ngerasa gitu, dia coba nih hubungi si Nana. Dia cerita sama si Nana ini, kenapa ya nak. Nah, terus si Nana ini ngasih saran ke Rina supaya coba deh lu tuh sholat, lu berdoa sama Allah, cerita apa yang lu alamin, curhat, dan lu minta jalan sama Allah gimana caranya yang terbaik. Dan si Rina nurutin apa saran yang diberikan oleh si Nana, dan si Rina ini ngelakuin sholat, dia berdoa sama Allah. Nah, abis sholat malam nih, si Rina tidur ya. Nah, tapi dalam tidurnya itu dia tuh didatangin sesosok cewek, dan cewek ini dia tuh ngeliatin melotot gitu loh ke arah Rina. Berhari-hari si Rina ini sering banget didatengin sama si sosok cewek itu, dan akhirnya si Rina ini cerita sama si Nana. Nah, gue tuh sering banget didatengin sama sosok cewek ini tuh siapa, lu tau nggak? Nah, terus si Nana ini cerita sama si Rina. Nah, itu ini yang gue temuin di rumah lu, cewek itu, dan gue sempat komunikasi sama sesosok cewek itu, dan ternyata si cewek itu tuh diperintah oleh Panji. Dan dengar cerita dari Rina ini, sontak dong si Rina itu kaget. Apa iya? Dan selama ini apakah rasa yang aku rasain ini bener nggak sih? Kalau aku setiap kali ketemu sama Panji, aku tuh sayang banget sama dia, tapi kalau aku udah di rumah, aku udah ngelakuin sholat gitu kan, aku itu udah nggak punya rasa gitu sama Panji. Apakah ini ada sangkut pautnya sama guna-guna itu? Nah, akhirnya lama-kelamaan si Rina ini sadar, dan si Nana ngasih saran ke Rina, gini aja supaya si Panji itu nggak sakit hati dan nggak curiga kalau kita itu udah tahu kalau dia itu pelaku guna-guna. Mendingan kamu alasan aja deh sama si Panji, kamu udah ikhlas kan putus sama Panji? Nah, si Rina ngejawab, iya aku udah ikhlas putus sama Panji, aku udah ikhlas pengen jauh dari Panji, karena selama ini aku sayang sama Panji itu bukan karena dari hati aku sendiri, itu karena adanya guna-guna, dan aku tuh nggak mau kalau aku ngejalin hubungan itu ada sangkut pautnya sama guna-guna. Aku tuh pengen ngejalanin hubungan itu yang bener-bener sifatnya dari hati aku sendiri gitu. Dan akhirnya si Rina ngungkapin perasaannya ke Panji kalau si Rina itu ingin putus tuh. Nah, si Panji kaget, si Panji itu nggak mau diputusin sama Rina gitu aja. Dan si Rina ini udah berbekal dari keyakinan si Rina yang udah tahu nih kalau Panji itu memakai guna-guna, dan Rina itu udah nggak mau lagi pacaran sama si Panji. Dan Rina ini lebih rajin lagi untuk ngelakuin ibadah, lebih rajin untuk sholat, untuk selalu berdoa sama Allah. Dan akhirnya sesosok cewek yang ngikutin Rina itu hilang, guys. Nah, dari kisah Rina ini kita dapat menarik kesimpulan kalau kita selalu beribadah sama Allah, kita selalu beriman ya, kita dijauhkan dari segala macam kejahatan, baik itu kejahatan
dari manusia sendiri ataupun kejahatan dari alam tadi. Nah, si Rina ini kan udah dapet hidayah nih ya, dia tuh tambah rajin sholatnya, tambah rajin ibadahnya, dan si Panji ini kemana nih? Nah, si Panji ini ada ceritanya lagi guys. Nanti di video aku selanjutnya kita mau cerita lagi nih tentang kisahnya Panji sama Rina yang berlanjut ya. Ya, nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang kisahnya Panji sama Rina. Oke, sampai sini dulu video aku kali ini dalam CS Tuti Purwo, cerita sahabat Tuti Purwo. Terus saksikan video aku selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.